Pemirsa, pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga akan melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan kebijakan tarif impor atau resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32%. Dikutip dari pernyataan pers Kementerian Luar Negeri, pemerintah akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Nantinya para delegasi akan memberikan tawaran kebijakan yang selama ini dipermasalahkan oleh pemerintah Amerika Serikat, terutama yang dilaporkan National Trade Estimate 2025. Langkah kebijakan strategis lainnya juga akan ditempuh pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. So, if you look at that, China first. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis mengawal penetapan tarif resiprokal ini. Lalu apa saja langkah-langkah tersebut? Informasinya akan disampaikan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap. Selamat sore Bianca, bagaimana respon Presiden terkait kebijakan tarif resiprokal untuk menjaga optimisme ekonomi Indonesia? Ya, selamat sore Vera dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan betul sekali bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan kepada Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis. Dan informasi terakhir pemirsa yang memang kami dapatkan dari pihak komunikasi kepresidenan atau kantor PCO menyebutkan memang sudah ada persiapan dan sejumlah langkah strategis. Dimulai di mana Prabowo meminta kepada seluruh jajaran dari Kabinet Merah Putih untuk melakukan perbaikan secara struktural seperti itu. Selanjutnya Vera dan pemirsa, memang adanya langkah tersebut sejalan dengan upaya untuk meningkatkan terkait dengan daya saing dan juga untuk penarikan dari investor. Selanjutnya juga Vera dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan terkait dengan adanya peningkatan terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan hal ini juga sejalan yang disampaikan oleh Kepala PCO Hasan Nasbi bahwa memang ada 3 langkah strategis yang sudah dipersiapkan. Dimulai dari yang pertama adalah pemerintah sedang menghitung dengan cermat terkait dengan dari kebijakan ini. Selanjutnya juga paralel dengan hal tersebut, pemerintah juga menyebutkan bahwa sudah instruksikan untuk mengirimkan tim yang akan didelegasikan khusus untuk berkomunikasi secara langsung dan berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pemerintahan US. Selanjutnya di dalam negeri sendiri, pemerintah juga sedang menerapkan terkait dengan penyederhanaan untuk regulasi agar produk-produk Indonesia ini bisa lebih kompetitif. Dan juga Vera dan pemirsa, memang kalau kita lihat untuk produk-produk ekspor yang utama yang diekspor ke Amerika Serikat atau US ini memang antara lain adalah produk-produk seperti elektronik, selanjutnya juga tekstil, produk-produk alas kaki, palm oil, karet, furniture, dan produk-produk perikanan ataupun produk-produk lautan. Tentu memang dari kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump tentu ini akan memberikan pengaruh. Tetapi kalau kita lihat lagi Vera dan pemirsa, memang kebijakan ini Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah mempersiapkan berbagai kebijakan yang sudah dipersiapkan sejak hari pertama ia menjabat. Dimulai dari yang pertama, kalau kita lihat Presiden Prabowo Subianto sendiri mempersiapkan terkait untuk memperluas mitra dagang untuk Indonesia, di mana kalau kita lihat seminggu pertama dari Presiden Prabowo Subianto menjabat, ia sudah langsung menyampaikan untuk bergabung dengan BRICS seperti itu, ataupun melakukan keanggotaan, di mana BRICS sendiri ini dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika. Dan ini adalah sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40% perdagangan internasional. Selanjutnya juga pemirsa, memang langkah ini tentu untuk memperkuat terkait dengan posisi Indonesia dalam keanggotaan untuk perdagangan internasional. Dan di mana juga kalau kita lihat pemirsa, memang keanggotaan dalam BRICS ini tentu ini untuk memperkuat dalam berbagai perjanjian internasional ataupun multilateral. Selanjutnya juga pemirsa, kalau kita lihat selain menjadi Indonesia masuk dalam keanggotaan BRICS, selain itu juga Indonesia telah menandatangani terkait dengan Regional Comprehensive Economic
Partnership atau RCEP, yang dimana kalau kita lihat ini tergabung juga dengan 10 negara ASEAN. Di antaranya adalah Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Yang juga ini juga mencakup terkait 27% dari perdagangan global yang secara akselerasi juga ke organisasi kerjasama dan juga pembangunan ekonomi. Selain itu juga pemirsa, bukan saja perdagangan dagang multilateral, tetapi Indonesia sendiri juga melakukan perjanjian ataupun dengan bilateral dengan berbagai negara. Di antaranya adalah Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, dan sejumlah negara lainnya. Tentu ini yang diharapkan ini bisa berdampak begitu terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Selain itu juga Vera dan pemirsa, memang gebrakan yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini juga kalau kita lihat dari aspek lainnya, ini adalah terkait dengan mempercepat hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Dan kalau kita lihat pemirsa, memang Presiden Prabowo Subianto sendiri menyampaikan begitu ya, bahwa sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini seringkali diekspor dalam bahan bentuk mentah begitu, dan untuk meningkatkan nilai tambah di mana Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan terkait dengan kebijakan hilirisasi industri. Pemirsa, pengenaan tarif impor kepada sejumlah negara oleh Amerika Serikat dianggap sebagai hal yang berkeadilan oleh Presiden Donald Trump. Sebab negara-negara tersebut juga mengenakan tarif impor atas barang-barang yang berasal dari Amerika Serikat. Kenaikan tarif impor ini juga merupakan bagian dari perang dagang Amerika dan Tiongkok yang dinilai akan menambah ketidakpastian ekonomi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor untuk beberapa produk termasuk tekstil, minyak sawit, dan komponen elektronik. Trump mengklaim keputusan menaikkan tarif impor ini untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So, 67%, I think you can, for the most part, see it. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. Namun Indonesia termasuk negara yang terdampak. Kenaikan tarif impor ini juga merupakan bagian dari perang dagang Amerika dan Tiongkok yang dinilai akan menambah ketidakpastian ekonomi global. Tapi satu sisi yang lain, ketika Tiongkok sulit untuk masuk ke pasar Amerika karena banyak hambatan dagang, mereka akan mencari alternatif pasar. Nah, Indonesia ini 2024 saja, Januari sampai Desember, impor dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia sudah naik 33%. Jadi artinya kita juga harus bukan Indonesian first policy sebenarnya, tapi paling tidak kita juga bersiap-siap untuk menangkal banjirnya barang-barang terutama dari Tiongkok masuk ke Indonesia. Pemerintah Indonesia diharapkan menyiapkan strategi termasuk negosiasi bilateral untuk pengecualian tarif hingga mencari pasar ekspor alternatif. November tahun lalu, Menteri Keuangan pernah mengungkapkan agar pemerintah waspada atas berbagai faktor yang bisa melemahkan laju pertumbuhan ekonomi, termasuk tarif impor yang tinggi. Dan kita tentu akan terus melihat bagaimana pertumbuhan terutama dikaitkan dengan persaingan global, dan kalau kita lihat, trade akan menjadi salah satu isu yang paling menonjol dan kontensius, yang paling tegang ya dari pergaulan antar negara. Karena sekarang hampir semua negara tidak segan menggunakan tarif atau dalam hal ini perang dagang di dalam menjaga industri maupun perekonomian masing-masing. Di tingkat konsumen, kenaikan tarif berpotensi mengakibatkan meroketnya harga produk impor dari Amerika Serikat seperti susu dan gandum. Indonesia masuk kategori tertinggi, yakni 32%. Trump juga mengenakan tarif tinggi ke negara lain seperti pada China, Uni Eropa, dan Vietnam. Namun negara-negara dengan surplus perdagangan besar tapi tarif rendah seperti Inggris, Australia, dan Brazil mendapatkan tarif tetap 10% tambahan. Tim Liputan Metro TV.